Inilah keadaan bangsa sekarang ini, sangat krisis akhlaknya. Persilakan pemerintah menerima liberalisme dan HAM. Cuman saya minta pemerintah, tolong liberalisme dan HAM, kebebasan adalah asasi manusia, dibatasi dengan akhlak, dibatasi dengan etika, dibatasi dengan moral, dibatasi dengan agama. Liberalisme dan HAM yang tidak dibatasi dengan akhlak, tidak dibatasi dengan agama, itu sama dengan pembinatangan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia mau dijadikan binatang, maka masuklah liberalisme ajaran barat. Liberalisme bukan ajaran Islam, liberalisme bukan ajaran hadis. Tidak ada dalam Islam liberalisme itu. Kebebasan dalam Islam dibatasi. Persilakan Kiai Abdullah Yasin bebas Kiai berbuat apapun saja selama tidak melanggar Al-Quran dan Sunnah Nabi. Persilakan saudara bebas berbuat apapun saja selama tidak melanggar Al-Quran dan Sunnah Nabi. Jadi kebebasan ada batasnya, ada bingkainya. Bukan kebebasan mutlak kayak di barat, kayak di Amerika. Ibu tahu, di Amerika, di Eropa, laki-laki tidur dengan perempuan asal mau sama mau, bebas, HAM. Jadi berzina di barat itu HAM, tidak termasuk pelanggaran. Cuman pemimpin-pemimpin kita kurang paham. Liberalisme dan HAM itu untuk membinatangkan bangsa Indonesia, supaya laki-laki dengan perempuan bebas berzina. HAM, asal mau sama mau, tidak masuk pengadilan, dan itu bukan kriminal, bukan pidana, hak asasi manusia. Melihat bangsa kayak begini saya nggak tega dan geleng-geleng, Bu. Subhanallah, kok jadi begini bangsa ini sekarang? Di SMP, SMA hubungan seks kadang-kadang dianggap biasa. Subhanallah, subhanallah. Oleh sebab itu pemerintah tolong selamatkan anak bangsa ini. Liberalisme dan HAM dibatasi dengan akhlak. Liberalisme dan HAM dibatasi dengan etika. Liberalisme dan HAM dibatasi dengan agama. Kalau liberalisme dan HAM tidak dibatasi dengan akhlak, tidak dibatasi dengan agama, itulah yang terjadi pembinatangan bangsa Indonesia. Yahudi memang itu yang diinginkan untuk menghancurkan bangsa Indonesia ini melalui segala macam. Maka pemerintah menyadarilah, kita didik secara agama. Kalau didik secara agama, kembali pada ayat Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah saya menciptakan jin, kata Allah, dan menciptakan manusia, kata Allah, untuk sujud kepada saya. Syukran Allah menciptakan syukran makmun, bukan syukran makmun untuk berbuat sakar dewe. Allah menciptakan syukran makmun bukan untuk berbuat semaunya sendiri. Allah menciptakan syukran makmun bukan untuk sakar berdiri, tapi Allah menciptakan syukran makmun untuk sujud kepada Allah, untuk melaksanakan perintah Allah, dan untuk menjauhi larangan Allah. Inilah agama. Tidak ada yang ada hak dan kewajiban seorang hamba kepada Allah untuk sujud kepada Allah.